salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan sebelumnya telah kita pelajari terkait vektor dalam ruang dimensi n, norm, maupun jarak. Saat ini kita belajar tentang ruang vektorial dan subruang. Adapun tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep ruang vektorial dan subruang vektor dan mampu menentukan ruang vektorial dan subruang vektor. Materi yang pertama yaitu ruang vektor. Sekelompok objek dengan dua operasi yang didefinisikan yaitu penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi serangkaian aksioma yaitu sifat-sifat operasi vektor, maka objek tersebut dapat dinyatakan sebagai ruang vektor. Ruang-ruang vektorial. Aksioma ruang vektor. Misalkan V adalah sebarang himpunan objek tak kosong dengan melibatkan dua operasi yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar, dan kita punya vektor U, vektor V, dan vektor W yang merupakan anggota dalam V kapital. Di sini V itu adalah ruang vektor dan K dan L adalah skalar, dan memenuhi 10 aksioma berikut, maka V disebut sebagai ruang vektor dan objek dalam V yaitu vektor U, V, dan W disebut sebagai vektor. Nah, aksioma yang pertama yaitu jika U dan V yaitu adalah anggota dalam V kapital, maka penjumlahan vektor U tambah vektor V berada dalam V kapital di dalam ruang vektor. Yang kedua adalah seperti yang telah kita pelajari bahwa di dalam sifat-sifat vektor yaitu aksioma yang kedua yaitu sifat komutatif yaitu vektor U ditambah dengan vektor V sama dengan vektor V ditambah dengan vektor U. Nah, yang aksioma yang ketiga ini berkaitan dengan sifat asosiatif yaitu vektor U ditambah dalam kurung vektor V tambah vektor W itu sama saja dengan kita menjumlahkan terlebih dahulu vektor U tambah vektor V, baru hasilnya ditambahkan dengan vektor W. Kemudian yang keempat yaitu ada suatu vektor 0 dalam V. Nah, dia berlaku vektor 0 tambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan U untuk semua U dalam V. Jadi kalau untuk aksioma yang keempat ini kita harus mencari suatu objek vektor 0 dalam V yang memenuhi vektor 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan vektor U untuk semua vektor U di dalam ruang vektor V. Selanjutnya, aksioma yang kelima yaitu semua vektor U di dalam V pasti memiliki satu objek negatif vektor U yang juga dalam V, sedemikian sehingga berlaku vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan 0. Aksioma yang keenam, jika ada suatu skalar K dan U adalah sebarang objek dalam V, maka berlaku K kali vektor U juga hasilnya berada dalam V. Selanjutnya, aksioma yang ketujuh yaitu perkalian skalar K dikalikan dengan penjumlahan dua vektor, yaitu vektor V ditambah vektor U sama saja dengan perkalian skalar K dikalikan vektor U ditambah skalar K dikalikan vektor V. Selanjutnya, penjumlahan dua skalar yaitu K ditambah L dikalikan dengan suatu vektor U, maka sama saja dengan K kali vektor U ditambah L kali vektor U. Kemudian, aksioma yang ke-9,
Suatu skalar K dikalikan dengan dalam kurung skalar L dikalikan dengan vektor U sama saja dengan kita mengalihkan terlebih dahulu skalar K dikalikan L baru dikalikan dengan vektor U. Dan yang terakhir 1 kali vektor U hasilnya adalah vektor U. Nah, jika hanya salah satu saja dari aksioma 10 aksioma tersebut ini tidak terpenuhi oleh vektor V, U, W dalam V, maka V bukanlah ruang vektor. Itu yang perlu diingat. Sekarang kita masuk contoh yang pertama. Contoh yang terkait dengan ruang vektor, yaitu tunjukkanlah bahwa himpunan V dari semua matriks berordo 2 kali 2 dengan anggota bilangan real merupakan ruang vektor jika penjumlahan ruang vektor definisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalar vektor definisikan sebagai perkalian skalar matriks. Nah, untuk mengerjakannya, ingat kembali penjumlahan matriks, 2 buah matriks, artinya kita menjumlahkan elemen-elemen atau anggota-anggota yang bersesuaian, dan perkalian skalar dengan matriks gitu. Berarti kita mengalihkan setiap elemen-elemen dalam matriks dengan skalar. Selanjutnya adalah penyelesaian. Diketahui himpunan V adalah semua matriks berordo 2 kali 2 dengan anggota-anggotanya adalah bilangan real. Nah, seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa kalau kita ingin membuktikan bahwa himpunan V itu adalah ruang vektor, maka kita harus membuktikan bahwa 10 aksioma dari ruang vektor harus terpenuhi. Nah, yang pertama kita misalkan bahwa vektor U sendiri, karena bilang matriks yang berordo 2 kali 2, maka vektor U itu didefinisikan sebagai U1, U2, U3, U4, di mana U1, U2, U3, dan U4 itu semuanya adalah bilangan real, dan vektor V adalah V1, V2, V3, V4, dan begitu juga dengan vektor W adalah matriks berordo 2 kali 2 dengan anggota W1, W2, W3, W4, dan semuanya itu adalah anggota dalam V serta skalarnya kita definisikan K dan L. Yang pertama, aksioma yang pertama yang harus kita tunjukkan bahwa penjumlahan dua buah vektor itu menghasilkan juga berada di dalam V. Hasilnya juga berada di dalam V, yang artinya bahwa penjumlahan dua buah vektor U dan V itu juga hasilnya itu berbentuk matriks berordo 2 kali 2 dengan semua elemennya adalah bilangan real. Misalkan di sini kita memiliki vektor U ditambah vektor V, maka kita tahu bahwa vektor U tadi adalah U1, U2, U3, U4, dan vektor V-nya adalah V1, V2, V3, V4. Maka kalau vektor U ditambah dengan vektor V berarti kita menjumlahkan elemen-elemen atau anggota-anggota yang bersesuaian. Berarti di sini U1 ditambah dengan V1 menghasilkan U1 tambah V1, U2 ditambahkan dengan V2 yaitu U2 tambah V2, U3 ditambahkan dengan V3 menghasilkan U3 tambah V3, U4 ditambahkan dengan V4 menghasilkan V4 ditambah U4, di sini maaf ini harusnya U4 ditambah dengan V4. Nah, kita perhatikan bahwa hasil atau kita sudah bilang penjumlahan vektor U ditambah vektor V menghasilkan matriks berordo 2 kali 2, yaitu ada 2 kolom dan 2 baris. Selanjutnya kita perhatikan setiap elemen atau setiap anggota. Apakah anggota-anggotanya merupakan bilangan real? Supaya kita bisa menyatakan bahwa penjumlahan vektor U dan V itu juga berada dalam himpunan V, gitu. Juga merupakan salah satu anggota himpunan V. Nah, kita perhatikan. U1 kita tahu bahwa U1, V1 itu adalah bilangan-bilangan real. Begitu juga U2, V2, dan seterusnya. Maka penjumlahan daripada dua buah bilangan real juga pasti akan menghasilkan bilangan real. Maka kita bisa katakan bahwa vektor U ditambahkan dengan vektor V merupakan matriks berordo 2 kali 2 dengan semua anggota-anggotanya adalah bilangan real.
Maka kita bisa katakan vektor U ditambahkan vektor V juga merupakan anggota dari V kapital atau dari ruang vektor ini. Gitu. Selanjutnya kita masuk pada pembuktian aksioma yang kedua. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa V kapital atau ruang vektor ini juga berlaku sifat komutatif, yaitu vektor U tambah vektor V sama dengan vektor V ditambahkan dengan vektor U. Kita punya vektor U ditambahkan vektor V, di mana vektor U definisikan sebagai matriks berorder 2 kali 2 dengan elemennya U1, U2, U3, dan U4 ditambah dengan vektor V dengan matriks berorder 2 kali 2 dengan elemennya V1, V2, V3, V4. Maka penjumlahan dari dua buah matriks ini adalah menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian sehingga menghasilkan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, U4 tambah V4. Dimana kan seperti yang tadi kita ketahui bahwa pada aksioma pertama bahwa menghasilkan semuanya menghasilkan bilangan anggota-anggotanya dari matriks tersebut atau matriks ini merupakan bilangan real. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa penjumlahan dua bilangan operasi penjumlahan bilangan real juga berlaku sifat komutatif. Maka kita bisa tulis U1 tambah V1 sama dengan V1 tambah U1, V2 U2 tambah V2 kita bisa tulis dalam V2 tambah U2, U3 tambah V3 bisa tulis dalam V3 tambah U3, dan U4 tambah V4 kita bisa tulis V4 tambah U4. Sama dengan di sini matriks V1 V2 V3 V4 ditambah dengan U1 U2 U3 U4, dan dimana kita ketahui juga bahwa di sini ini adalah vektor V, matriks yang ini adalah vektor U, maka terbukti bahwa vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah dengan vektor U. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa berlaku sifat asosiatif dalam ruang vektor V. Misalkan di sini kita punya vektor U, V, dan W. Maka kalau kita punya vektor U ditambahkan dengan vektor V tambah vektor W, sama saja dengan kita mencari lebih terdahulu vektor U tambah vektor W, baru hasilnya kita dijumlahkan dengan vektor W. Perhatikan ruas sebelah kiri. Ruas sebelah kirinya di sini adalah vektor U ditambah vektor V tambah vektor W, di mana kita kerjakan terlebih dahulu vektor V tambah vektor W. Di sini vektor U adalah matriks berorder 2 kali 2 dengan elemen-elemennya U1, U2, U3, dan U4 ditambah dengan vektor V-nya di sini adalah V1, V2, V3, V4, vektor W-nya adalah V1, W2, W3, W4. Maka di sini karena dalam kurung maka kita kerjakan terlebih dahulu V tambah W sehingga menghasilkan V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3, V4 tambah W4. Kemudian dari hasilnya ini baru kita jumlahkan dengan vektor U sehingga menghasilkan U1 tambah V1 tambah W1. Kemudian elemen selanjutnya adalah U2 tambah V2 tambah W2, U3 tambah V3 tambah W3, U4 tambah V4 tambah W4. Ini adalah ruas sebelah kiri. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam ruas yang sebelah kanan, yaitu dalam ruas sebelah kanan itu sebelumnya itu yaitu vektor U tambah vektor V tambah vektor W. Kita kerjakan terlebih dahulu vektor U ditambah vektor V, baru hasilnya kita tambahkan dengan vektor W. Kita sudah mendefinisikan vektor U adalah matriks berorder 2 kali 2 dengan anggotanya U1, U2, U3, U4. Vektor V-nya adalah V1, V2, V3, V4. Vektor W-nya adalah W1, W2, W3, W4. Kita kerjakan duluan penjumlahan matriks yang ini ditambah dengan yang ini. Kemudian menghasilkan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, baru U4 tambah V4. Kemudian hasilnya baru kita jumlahkan dengan vektor U yang didefinisikan sebagai matriks berorder 2 kali 2 ini. Sehingga diperoleh U1 tambah V1 tambah W1, U2 tambah V2 tambah W2, U3 tambah V3 tambah W3, U4 tambah V4 tambah W4. Sehingga kita lihat bahwa ruas kanan dan ruas kiri itu yang tadi sama hasilnya.
Sehingga kita bisa katakan bahwa vektor U ditambah vektor W tambah vektor W itu sama saja dengan vektor U tambah vektor W tambah vektor W, dengan kita menjumlahkan di sini terlebih dahulu adalah vektor U tambah vektor W. Selanjutnya dalam aksioma 4, kita akan mencari suatu objek vektor 0 dalam V sedemikian sehingga setiap vektor U dalam V dia berlaku vektor 0 tambah vektor U itu sama dengan vektor U tambah vektor 0 sama dengan vektor U. Dan kita tahu bahwa kita mencari objek vektor 0 dalam V. Berarti vektor 0 ini kita dapat mendefinisikannya merupakan matriks berordol 2 kali 2 dengan elemen-elemennya adalah bilangan real. Karena vektor 0 maka elemen-elemennya adalah 0, 0, 0, 0. Dan selanjutnya kita mau membuktikan bahwa berlaku vektor 0 tambah vektor U itu sama dengan vektor U. Di sini lihat bahwa vektor 0 itu adalah matriks 0, 0, 0, 0 ditambahkan dengan vektor U itu adalah U1, U2, U3, U4 dan hasilnya adalah 0 ditambah U1 hasilnya adalah U1, 0 ditambah U2 hasilnya adalah U2, 0 ditambah U3 hasilnya adalah U3, 0 ditambah U4 ada hasilnya adalah U4. Dan U1, U2, U3, U4 ini adalah vektor U. Dan selanjutnya vektor U ditambah vektor 0 ketika kita operasikan juga akan menghasilkan vektor U. Jadi sudah terbukti untuk aksioma yang keempat. Kita lanjut untuk aksioma yang kelima, yaitu kita akan menunjukkan bahwa semua objek U dalam V pasti memiliki suatu negatif dari U itu, vektor U, yaitu negatif U. Sehingga berlaku vektor U ditambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah U juga hasilnya adalah vektor 0. Nah, yang pertama yaitu kita definisikan negatif vektor U. Karena kita bilang setiap objek dalam V memiliki suatu negatif dari U. Artinya dia juga berada dalam U. Berarti kita mendefinisikan bahwa negatif vektor U juga berordol 2 kali 2 dengan anggota-anggotanya adalah bilangan real. Sehingga kita bisa katakan negatif vektor U sama dengan negatif U1, negatif U2, negatif U3, negatif U4. Dan selanjutnya kita mau membuktikan berlaku vektor U ditambahkan negatif vektor U itu sama dengan kita tahu bahwa U itu adalah U1, U2, U3, U4 ditambah dengan vektor negatif vektor U berarti negatif U1, negatif U2, negatif U3, negatif U4 maka sama dengan kalau kita operasikan berarti U1 dikurangi U1 hasilnya 0, U2 dikurangi negatif U2 sama dengan 0, begitu seterusnya sampai negatif U4 dikurangi U4 juga hasilnya adalah 0 sehingga di sini menghasilkan vektor 0. Hal yang sama ketika kita melakukan operasi negatif vektor U ditambah U, ketika kita melakukan operasi akan juga menghasilkan vektor 0 sehingga terbukti. Selanjutnya pada aksioma ke-6 kita akan menunjukkan bahwa skalar K dikalikan dengan suatu vektor pasti juga menghasilkan matriks atau vektor yang juga berada dalam V. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa K dikalikan vektor U sama dengan K kali vektor U itu adalah matriks U1, U2, U3, U4, maka kita tahu bahwa definisi daripada perkalian skalar dengan matriks yaitu kalau perkalian skalar dengan matriks berarti kita mengalikan setiap elemen atau anggota-anggota pada matriks dengan skalar K tersebut. Maka dapat dihasilkan K kali U1, K kali U2, K kali U3, K kali U4. Maka kita ketahui juga bahwa perkalian K kali U1, K kali U2, K kali U3, K kali U4 adalah perkalian bilangan-bilangan real juga akan menghasilkan bilangan-bilangan real, maka kita bisa katakan bahwa skalar K dikalikan vektor U juga berada dalam V. Selanjutnya kita akan menunjukkan K kali L kali vektor U sama dengan KL kali vektor U. Skalar K dikalikan dengan skalar L kali vektor U, maka kita di sini mengerjakan terlebih dahulu skalar L dikalikan vektor U sehingga menghasilkan
L kali vektor U, L kali U1, L kali U2, L kali U3, L kali U4. Baru hasilnya kita dikalikan dengan skalar K sehingga menghasilkan K kali LU1, K LU2, K LU3, K LU4, dan kita bisa tulis jadi KL kali matriks U1, U2, U3, U4, dan dapat tulis K kali L kali vektor U. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa 1 kali U sama dengan vektor U, artinya bahwa skalar 1 ini kita kalikan dengan masing-masing elemen pada matriks U1, U2, U3, U4, maka juga akan menghasilkan matriks U1, U2, U3, U4, dan matriks ini adalah vektor U. Nah, kita telah membuktikan ke 10 aksioma karena memenuhi semua aksioma pada ruang vektor, maka kita bisa katakan bahwa himpunan vektor V merupakan suatu ruang vektor. Selanjutnya, sama dengan 0, maka memiliki dua kemungkinan, berarti K-nya yang sama dengan 0 atau vektor U-nya yang merupakan vektor 0. Kita masuk kepada subruang vektor. Jadi suatu ruang vektor dapat tercakup dalam ruang vektor yang lebih besar. Jadi kalau di sini misalnya di sini adalah ruang vektor, misalnya adalah ruang vektor V, maka pasti ada ruang vektor lain yang lebih kecil dari ruang vektor V yang di sini disebut sebagai sub ruang vektor. Untuk lebih jelasnya, mari kita memahami definisi subruang. Suatu himpunan bagian W dari suatu ruang vektor V disebut sebagai subruang dari V jika W sendiri adalah suatu ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan juga operasi perkalian pada V. Jadi kita mau memahami bahwa suatu W itu adalah subruang vektor dari vektor V jika W sendiri adalah ruang vektor. Berarti W harus memenuhi semua 10 aksioma tersebut dari ruang vektor yang melibatkan operasi penjumlahan dan perkalian pada V. Jadi ketika kita mau menunjukkan bahwa suatu himpunan W dengan melibatkan operasi penjumlahan dan perkalian skalar, maka kita harus memeriksa ke 10 aksioma ruang vektor. Kalau terpenuhi, baru bisa dikatakan bahwa W itu adalah subruang vektor. Nah, catatan lain bahwa jika himpunan W adalah bagian dari suatu himpunan yang lebih besar, yaitu V, himpunan yang lebih besar ini adalah V, yang telah diketahui sebagai ruang vektor, di mana kita tahu bahwa V ini adalah ruang vektor dan W adalah himpunan bagian dari V, gitu. Maka aksioma-aksioma yang diwarisi dari V, yaitu yang bisa langsung itu yang biasanya diwarisi oleh V dan oleh W dari V itu adalah 2, 7, 8, 10. 2 itu adalah sifat komutatif, 7 itu adalah perkalian skalar dengan penjumlahan dua buah vektor, 8 itu adalah penjumlahan dua buah skalar kemudian dikalikan dengan suatu vektor, dan 10 itu adalah identitas satu dikalikan dengan suatu vektor. Jadi kita hanya perlu menunjukkan bahwa himpunan V adalah subruang dari vektor V, kita hanya perlu memeriksa aksioma 1, 2, 4, 5, 6. Sisanya itu sudah langsung diwarisi dari V ke W. Gitu. Jadi kita hanya perlu membuktikan aksioma 1, 4, 5, dan 6. Oleh karena itu lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut ini. Tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks berordo 2x2, di mana setiap unsur diagonal utamanya adalah 0, merupakan subruang dari vektor dengan matriks ordo 2x2. Berarti W ini adalah
Misalkan di sini subruangnya di sini kita definisikan dengan V, berarti W itu adalah himpunan bagian daripada V itu dengan anggota-anggota dari, misalkan di sini adalah vektor U adalah elemen dari vektor W, maka dia berlaku vektor U itu sama dengan di sini matriks berorder 2 kali 2 ya. Berarti di sini dengan diagonal utamanya adalah 0. Diagonal utama, ingat diagonal utama dari arah kiri atas ke kanan bawah, berarti itu adalah 0. Berarti ada di sini juga 0, berarti di sini adalah U2, U3. Karena ini kan 0, U2, U3, 0. Berarti ini juga adalah elemen daripada W. Gitu. Nah, kita membuktikan bahwa W ini adalah subruang daripada V. Gitu, dengan matriks berorder 2 kali 2. Mari kita perhatikan penjelasan. Diketahui W merupakan himpunan yang berisi semua matriks berorder 2 kali 2 dengan setiap unsur diagonal utamanya adalah 0. Maka seperti tadi kita sudah ditulis definisikan di atas, kita misalkan bahwa U sama dengan vektor U sama dengan 0, U1, U2, 0. Vektor V-nya itu adalah 0, V2, V3, 0. Dan vektor W itu adalah 0, W2, W3, 0. Adalah objek-objek dalam W, serta K dan L adalah skalar. Maka yang pertama kita tunjukkan yaitu vektor U ditambah vektor V adalah elemen dari vektor W, sehingga kita bisa tulis vektor U itu adalah 0, U2, U3, 0, vektor V itu adalah 0, U2, U3, 0, berarti 0 ditambahkan dengan 0, hasilnya 0, U2 ditambahkan dengan V2, ditulisnya U2 tambah V2, U3 tambah V3, di sini adalah U3 tambah V3, 0 tambah 0, hasilnya adalah 0. Karena penjumlahan U tambah V menghasilkan matriks berorder 2 kali 2 dengan elemen-elemen diagonal utamanya adalah 0 dan anggota-anggota lainnya adalah bilangan real, maka kita bisa katakan bahwa vektor U tambah vektor V adalah merupakan elemen daripada W. Jadi hasil penjumlahan vektor U tambah vektor V juga merupakan vektor W. Juga merupakan ruang vektor W. Selanjutnya untuk aksioma yang kedua, untuk pembuktian subruang ini, jelas bahwa di dalam vektor, bukan vektor ya, tapi himpunan W yang merupakan himpunan bagian daripada V atau himpunan bagian daripada subruang vektor juga mewarisi sifat komutatif, dan yang ketiga adalah sifat asosiatif. Jadi jelas tidak perlu lagi kita buktikan. Yang perlu kita buktikan adalah aksioma keempat, yaitu kita akan mencari suatu objek vektor 0 dalam W sedemikian sehingga setiap vektor U dalam W berlaku 0 ditambah vektor U sama dengan vektor U ditambah 0 sama dengan vektor U. Maka karena kita tahu bahwa vektor 0 ini dalam W, maka vektor 0 dapat didefinisikan sebagai matriks berorder 2 kali 2 dengan elemen-elemen diagonal utamanya adalah 0. Maka kita bisa tulis vektor 0 sama dengan 0, 0, 0, 0. Kemudian kita melihat bahwa vektor 0 ditambah vektor U itu juga menghasilkan vektor U. Di sini kita perhatikan vektor 0, yaitu vektor 0 yaitu definisikan 0, 0, 0, 0, ditambahkan vektor U itu adalah 0, U2, U3, 0, maka 0 ditambah dengan 0 hasilnya 0, 0 ditambah dengan U2, U2, 0 ditambah U3, U3, 0 ditambah 0, 0, sehingga matriks ini merupakan vektor U. Selanjutnya vektor U ditambah vektor 0 juga menghasilkan, ketika dioperasikan juga menghasilkan vektor U. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa setiap anggota W yaitu vektor U, setiap objek vektor U dalam W pasti memiliki suatu negatif dari vektor U, atau yang kita tulis negatif vektor U. Juga berlaku vektor U tambah negatif vektor U sama dengan negatif vektor U tambah U sama dengan vektor 0. Kita tahu bahwa di sini suatu negatif vektor U juga berada dalam W. Maka kita akan menunjukkan berada dalam W, berarti kita mendefinisikan bahwa negatif vektor U sama dengan 0, negatif U2, negatif U3, 0.
Selanjutnya kita membuktikan bahwa vektor U tambah vektor negatif vektor U hasilnya harus vektor 0. Di sini kita perhatikan bahwa vektor U yaitu 0, U2, U3, 0 ditambahkan dengan negatif vektor U 0, negatif U, negatif U2, negatif U3, 0 sama dengan 0 ditambah 0, 0, negatif U2 ditambah negatif U2 hasilnya 0, U3 ditambah negatif U3 hasilnya 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Nah, matriks ini adalah vektor 0. Selanjutnya negatif U ditambah dengan vektor U juga ketika dioperasikan menghasilkan vektor 0. Sehingga terdapat suatu objek U dalam V pasti memiliki suatu negatif daripada U. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa K skalar K dikalikan vektor U juga berada dalam W. Jadi di sini K dikalikan dengan vektor U sama dengan K dikalikan 0, U1, U2, 0, U2, U3, 0. Berarti K kali 0, 0, K kali U2, KU2, K kali U3, KU3, K kali 0, 0. Karena KU1 dan KU2 menghasilkan matriks yang berordo 2 kali 2 dengan setiap unsur atau setiap elemen pada diagonal utamanya adalah 0, maka kita bisa katakan bahwa K kali vektor U itu adalah di dalam V. Jadi terbukti ya. Untuk baris yang ketiga, di sini 3. Di sini 3 berarti kita pakai bantuan satu utama yaitu di baris kedua, ini baris ketiga ya. Dikalikan dengan suatu bilangan sehingga hasilnya adalah 0. 3 kurang 1 kali 3. 1 kali 3, 3. Dikurangi 3 itu hasilnya 0. Berarti di sini 3. Jadi B3 dikurangi 3B2. Sehingga diperoleh di sini 0 dikurangi 3 kali 0 hasilnya 0. 3 dikurangi 1 kali 3 hasilnya 0. Kemudian 6 dikurangi negatif 1 kali 3 sama dengan 6 kurang negatif 3. 6 tambah 3 sama dengan hasilnya adalah 9. Jadi 0, 0, 9. Nah, ternyata baris terakhir pada matriks ini menunjukkan bahwa SPL-nya tidak konsisten, tidak mempunyai solusi karena di sini ada 0, 0, 9. Nah, ini nilai kanan. Kita tahu ini K1, K2. Kok ada yang 0 sama dengan 9? Itu berarti tidak mempunyai solusi. Jadi, tidak ada nilai K1 atau K2 yang memenuhi. Jadi, kita katakan bahwa Y ini tidak dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor U dan vektor V. Semoga adik-adik sudah mengerti untuk kombinasi linear. Sekarang kita masuk ke rentang. Teorema yang kedua, jika V1 dan V2 sampai dengan VR adalah vektor-vektor dalam suatu ruang vektor, maka himpunan W adalah semua kombinasi linear dari V1, V2 sampai VR merupakan suatu subruang dari vektor V. Jadi kita katakan bahwa ada himpunan W, itu merupakan kombinasi linear dari V1, V2 sampai dengan VR, dia juga merupakan subruang dari vektor V. Kemudian W adalah subruang terkecil dari vektor V yang berisi V1, V2 sampai VR
dalam pengertian bahwa setiap subruang lain dari vektor V yang berisi V1, V2, Vr pasti mengandung W. Demikian. Oke, selanjutnya kita masuk ke definisi yang terakhir untuk rentang, yaitu jika kita memiliki S itu adalah himpunan V1, V2 sampai dengan Vr adalah suatu himpunan vektor dalam suatu vektor V, maka subruang W mengandung semua kombinasi linear dalam vektor S disebut sebagai ruang terentang oleh V1, V2 sampai Vr, dan dikatakan bahwa vektor-vektor V1, V2, V2 sampai Vr adalah rentang W. Nah, untuk menunjukkan bahwa W adalah suatu rentang dari vektor-vektor dalam himpunan S, maka kita bisa tulis dalam W rent S, atau kita bisa tulis dalam W sama dengan rent V1, V2 sampai dengan Vr. Demikian untuk pertemuan kita hari ini, saat ini. Semoga materi-materi yang sudah dijelaskan dapat dipahami, dan jika belum dipahami dapat kita diskusikan lebih lanjut pada forum diskusi. Terima kasih untuk partisipasi dan perhatian daripada adik-adik semua. Silahkan mengerjakan tugas yang ada pada LMS, dan sampai ketemu di pertemuan